Saudara-saudara bisa bayangkan, ada beberapa orang yang saya tahu dan bahkan pernah ada seorang klien yang dia itu sesudah dihukum, menjalani hukuman, dalam putusan PK dia dibebaskan. Bayangkan orang menjalani hukuman, dia dihukum 4 tahun dan menjalani hukumannya itu sudah 2,5 tahun lebih, ya. Baru kemudian keluar putusan PK ketika dia sudah dibebaskan, sesudah menjalani masa remisi dan mendapat remisi dan kemudian mendapat bebas bersyarat. Hal seperti ini apa yang bisa dia lakukan? Mau menuntut negara? Menuntut negara kan tidak mungkin. Kenapa? Karena biaya untuk menuntut itu sendiri tidak kecil dan yang mendapatkan ganti kerugian itu kan sudah dibatasi oleh ketentuan. Kalau saya tidak keliru dulu adalah peraturan pemerintah yang nilainya cuma beberapa juta rupiah saja. Jadi oleh karena itu menurut hemat saya menyangkut penahanan ini tidak seharusnya dilakukan sesudah penetapan sebagai tersangka. Tetapi penahanan ini baru boleh dilakukan sesudah adanya hukuman dijatuhkan oleh pengadilan. Saya kira itu yang pokok. Pak, kalau kemudian ada pihak yang mengatakan bahwa usulan ini juga berkaitan, Anda kan kuasa hukum dari Pak Hasto, apakah ini mengakomodir untuk hal ke sana? Kalau ada yang berpendapat seperti itu? Tidak seperti itu. Karena saya berbicara tentang ini sudah sering sekali dan banyak sekali yang saya sampaikan mengenai soalan ini. Kalau urusan Mas Hasto ini kan, apalagi kan ini kan kami menganggap ada kriminalisasi, ya. Kriminalisasi ini kan juga seharusnya tidak dilakukan penahanan. Untuk membuktikan bahwa tidak adanya kriminalisasi itu, seharusnya terhadap orang seperti Mas Hasto ini tidak dilakukan penahanan. Karena bagaimanapun juga proses penetapan sebagai tersangka ini kan berimbang dengan Bobi Nasution sebagai anggota PDIP. 3 hari kemudian berapa hari kemudian ditetapkan sebagai tersangka, dan saya kira ini sesuatu yang tidak sepatutnya dilakukan. Kenapa? Ada satu hal yang saya kira yang perlu diketahui oleh banyak pihak, bahwa sesudah 1 hari sesudah dilakukan pemberhentian beberapa orang ini tadi sebagai anggota DPR, anggota PDIP, lantas kemudian pada hari besoknya, hari berikutnya dibuat satu laporan bahwa ada tindak pidana yang dilakukan oleh Mas Hasto. Nah ini kan sesuatu yang tidak sepatutnya terjadi. Penegasan saja. Jadi statement Anda ini mengatakan bahwa usulan tadi tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya dengan Mas Hasto. Tidak ada urusannya dengan Mas Hasto. Tetapi ini adalah urusannya dengan kemanusiaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kita bisa lihat sekarang ini begitu banyak orang menjalani hukuman atau penahanan, sehingga LP kita bahkan juga rumah-rumah tahanan begitu penuh. Nah, agar supaya ini tidak dilakukan terjadi terus, ya, penahanan seperti ini, maka menurut hemat saya itu yang saya sampaikan tadi, penahanan itu harus dilakukan ketika orang menjalani hukuman. Jadi bukan dalam proses ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kalau misalnya penahanan bisa dilakukan tersangka atau misalnya kabur, karena banyak sekali case-case seperti itu. Begini, orang yang akan kabur itu seperti apa sih? Nggak banyak orang yang bisa kabur. Ya, karena realnya orang untuk kabur itu kalau dia mau kabur ke luar negeri, pertama dia harus punya paspor, dia harus punya uang, dan dia juga harus punya koneksi. Ya, karena begitu tinggal di luar negeri, kan nggak bisa semena-mena dia tinggal lebih dari 3 bulan itu di satu negara, kan nggak bisa. Dia harus pulang atau pergi ke tempat ke negara yang lain. Jadi menurut hemat saya kekhawatiran itu terlalu berlebihan. Jadi seharusnya memang kalau menurut saya penahanan itu harus betul-betul ada unsur atau alasan objektifnya yang menunjukkan bahwa orang ini memang akan melakukan kejahatan lagi atau dia akan melarikan diri. Tanpa ada itu, tidak seharusnya dilakukan penahanan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.